Hai guys, sekarang aku berada di sirkuit pancing dan sekarang aku melakukan aktivitas berjalan kaki, berjalan santai untuk pembakaran lemak. Dan bisa kita lihat sini ada pohon yang sangat asri, visual sangat oke. Nah, oke, sekarang aku sedang beristirahat di bawah pohon yang aku bicarakan dan yap, aku baru teringat bahwasannya aku ada tugas kuliah dari mata kuliah agama Islam yang diperintahkan oleh Bu Neng untuk membuat video tokoh-tokoh yang terkenal dalam sejarah Islam. Dan terbesit dalam benak pikiranku untuk mengambil tokoh Nabi Ibrahim. Oke, ya sudah teman-teman. Aku sudah selesai olahraga dan aku akan balik ke rumah untuk membuat tugas videonya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Said Mahdalani. Di sini, mengapa aku mengambil tokoh Nabi Ibrahim? Dikarenakan bagiku, Nabi Ibrahim atau Abraham adalah sosok yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Maka, mengapa demikian? Seperti yang pernah aku dengar, bahwasannya Nabi Ibrahim mendapat julukan sebagai bapak para nabi. Tapi, apakah kita tahu apa makna dari sebutan tersebut? Nabi Ibrahim mendapat julukan bapak para nabi dikarenakan dari silsilah keluarga atau generasi Ibrahimlah cikal bakal dari setiap perjuangan para nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim wafat. Anak pertama yaitu Ismail lahir dari istri keduanya Siti Hajar. Setelah 13 tahun Ismail, lahirlah Ishak yang merupakan anak dari Sarah, yaitu istri pertamanya Ibrahim. Dari kedua keturunan inilah awalnya Allah menjanjikan bahwa generasi dari anak-anak Ibrahim akan meneruskan perjuangannya untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. Dari generasi Ishak lahirlah Yakub yang dikenal dengan sebutan lainnya adalah Israel. Jadi, yang disebut Bani Israel yaitu keturunan daripada Yakub. Kemudian lahirlah Yusuf yang pada saat itu membuat orang-orang Israel banyak hidup di Mesir. Lalu kemudian lahirlah Yunus, Harun, hingga akhirnya sampai ke Nabi Musa yang berhasil membuat generasi Ibrahim menjadi puncak peradaban dengan membawa hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di Yerusalem. 700 tahun setelah peradaban Musa hancur, lahirlah seorang anak bernama Isa yang kembali membangkitkan generasi ajaran Nabi Ibrahim untuk menjadi puncak peradaban bangsa-bangsa dari keturunan Ishak untuk kedua kalinya. Karena janji Tuhan juga ada kepada keturunan Ismail, setelah runtuhnya kekuasaan Bani Israel yang kedua, giliran Nabi Muhammadlah dari keturunan Bani Kedar, keturunan dari Ismail, kembali berhasil menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah Jazirah Arab. Fakta uniknya adalah keturunan Ismail pada zaman itu sebenarnya juga ikut membantu Bani Israel untuk berjuang. Pada zaman Nabi Musa ada Yitro, dan pada zaman Nabi Isa ada orang-orang Majusi. Yang tidak banyak orang tahu,
Setelah istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah wafat, Nabi Ibrahim menikahi Keturah yang memiliki 6 orang anak, yaitu Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Su'ah. Keturunan mereka banyak tersebar ke dunia bagian timur, termasuk banyak ke tanah Nusantara. Seharusnya keturunan Keturah di tanah Nusantara ikut dalam menjaga kelestarian ajaran Nabi Ibrahim. Fakta-fakta lainnya adalah Nabi Ibrahim merupakan manusia pilihan Allah pada zamannya. Dia diberikan amanah oleh Allah untuk memperkenalkan siapa sesungguhnya Allah pencipta langit dan bumi ini, apa tujuan manusia diciptakan, dan apa yang mesti dilakukan manusia selama hidup ini. Nabi Ibrahim adalah sosok teladan dari seorang pewarta wahyu yang memiliki akidah yang tak tergoyahkan, dan seorang monoteis yang kokoh atau Muslim Hanif. Nabi Ibrahim juga menjadi sosok yang menjadi suri tauladan bagi keturunannya, yaitu Musa, Isa, dan Muhammad, untuk mengajarkan ajaran samawi atau tauhid atau monoteisme, yang dimana ajaran ini adalah ajaran universal atau berlaku untuk seluruh umat manusia. Dengan hal ini jugalah Nabi Ibrahim atau Abraham mendapat julukan atau predikat sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Gimana teman-teman? Apakah pembahasan ini menarik? Dan apakah kalian pernah mengetahui hal ini sebelumnya? Atau ini menjadi wawasan atau ilmu yang baru bagi kalian?